Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Niken Paramitasari yang akan mengampu mata kuliah Bisnis Internasional di kelas ini selama 1 semester. Adapun pertemuan pertama kita yaitu akan membahas mengenai karakteristik bisnis internasional. Baiklah, kita mulai pada presentasi yang pertama. Mengapa mempelajari bisnis internasional? Di sini ada 6 gambaran mengapa kita harus mempelajari bisnis internasional, yaitu terkait dengan ekonomi global, pertumbuhan e-commerce, mengikuti perkembangan teknik dan alat bisnis terkini, kemudian ada operasi internasional, langkah-langkah pesaing di masa depan, serta pemahaman terkait dengan budaya-budaya asing. Adapun kaitannya dengan ekonomi global, yaitu sebagai contoh dalam penyelenggaraan Olimpiade Internasional yang diadakan 4 tahun sekali, di mana dalam suatu negara penyelenggara akan mengantarkan negara tersebut ke pusat perhatian internasional dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Selain itu, manfaat pariwisata juga akan memberi dampak positif dan bertahan cukup lama. Yang berkaitan dengan perekonomian misalnya terkait dengan hak-hak penyiaran pertelevisian, di mana menyiarkan berbagai macam pertandingan internasional tersebut. Kemudian adanya sumber penerimaan berupa sponsor, iklan-iklan komersial yang ditayangkan di berbagai publikasi dari berbagai perusahaan, ditayangkan secara internasional. Nah, kekuatan ini yang menjadikan Olimpiade sebagai bisnis internasional. Pertumbuhan ekonomi global sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari produk yang dipakai, harga yang dibayarkan, suku bunga, hingga jenis-jenis pekerjaan. Berkaitan dengan e-commerce, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini memaksa beberapa negara untuk melakukan transaksi secara online akibat dari adanya pembatasan sosial dan tertutupnya akses ke suatu negara. Bersyukur Indonesia telah menerapkan hal tersebut dengan adanya tersedia berbagai marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, kemudian ada marketplace lainnya di mana transaksi online dapat dilakukan antar negara maupun negara itu sendiri. Kemudian berupa layanan jasa seperti pemesanan tiket hotel dan lain sebagainya. Mengikuti perkembangan teknik dan alat bisnis terkini, contoh saja, bila suatu negara mengalami keterlambatan dalam hal teknologi, maka akan menjadi negara yang tertinggal. Kita ambil contoh sederhana seperti penggunaan aplikasi Zoom atau Google Meet yang sudah umum digunakan dalam pertemuan-pertemuan internasional. Meski demikian, di beberapa negara menggunakan teknologi yang berbeda. Seperti contoh saja di Korea, dalam sistem pencariannya menggunakan Naver. Di Indonesia menggunakan Google, Yahoo, Bing, dan lain sebagainya. Kemudian, operasi internasional merupakan kegiatan operasi atau aktivitas seperti mendapatkan bahan-bahan baku, bagaimana cara memasuki pasar dari produk yang dihasilkan, ataupun bagaimana cara mengeluarkan produk-produk ke negara asing. Ya, hal ini terkait dengan memasuki lingkungan yang berada di luar batasan-batasan kenegaraan. Langkah pesaing di masa depan. Dalam menjalankan bisnis internasional, adanya persaingan pasar bukan hal baru. Dalam bisnis internasional, perlu memahami langkah-langkah apa yang diambil untuk memasuki pasar bisnis internasional sehingga bisa bertahan dan berkembang. Contoh seperti Kopiko, Silver Queen, Indomie, La Fonte, Tolak Angin yang merupakan produk-produk lokal Indonesia memiliki teknik-teknik yang berbeda dalam memasuki pasar internasional dan menghadapi pesaing-pesaing di pasar internasional tersebut. Pemahaman budaya. Dalam memasuki bisnis internasional, mengenal budaya negara asing adalah hal yang mutlak. Contohnya seperti budaya Jepang yang sangat menghargai waktu, di mana untuk melakukan pertemuan paling tidak 30 menit atau 10 menit sudah berada di lokasi. Kebiasaan terlambat di Indonesia tidak bisa digunakan dalam aktivitas bisnis di Jepang. Adapun gaya hidup orang Jepang juga sangat serba cepat. Semua aktivitas dilakukan dengan cepat. Tentu saja tidak bisa lagi santuy. Kemudian,
berkaitan dengan aktivitas bisnis internasional. Ada ekspor impor, investasi internasional, waralaba internasional, kontrak manajemen internasional, korporasi multinasional atau MNC, organisasi internasional. Ekspor impor tentu Anda mengetahui, di mana ekspor yaitu mengeluarkan barang dalam negara ke luar negara asing. Sedangkan impor yaitu memasuki barang dalam luar negeri ke negara asing. Kemudian berkaitan dengan investasi internasional, yaitu adanya penanaman modal dari investor asing yang berupa masuk ke suatu negara. Investasi seperti Bukalapak, kemudian investasi seperti Tokopedia, Gojek dan lain sebagainya sudah melakukan investasi dengan negara-negara asing. Seperti Bukalapak misalnya, Microsoft melakukan invest di Bukalapak, sehingga nanti dalam kegiatan aktivitas e-commerce-nya ada Microsoft yang mendukungnya. Kemudian berkaitan dengan waralaba internasional, sebagai contoh seperti McD, KFC, Pizza Hut dan lain sebagainya. Kontrak manajemen internasional yaitu berupa kontrak kerjasama bisnis yang dibangun dalam kegiatan bisnis seperti waralaba, ekspor impor ya, dan beragam kontrak lainnya tergantung dari ketentuan suatu negara dan perusahaannya dan kesepakatan suatu perusahaan. Korporasi multinasional atau multinational corporation atau disebut singkat MNC, yaitu perusahaan yang memiliki anak perusahaan di beberapa negara, di mana perusahaan tersebut bisa membuka kantornya di negara asing ataupun bisa dengan cara menjalin kesepakatan joint venture di mana ada kesepakatan antara dua perusahaan seperti perusahaan Wings dan Glico dari Jepang, Aqua dan Danone. Bila untuk perusahaan-perusahaan itu yang memiliki kantor sendiri di suatu negara seperti Panasonic, Toyota atau Unicam dari Jepang yang memiliki perusahaan di Indonesia menjadi PT Unicam Indonesia Tbk. Berkaitan dengan organisasi internasional dibuat oleh masyarakat atau beberapa negara seperti contoh organisasi nasional yaitu ada ASEAN, APEC, WTO dan lain sebagainya. Imperatif strategi bisnis internasional ini merupakan peningkatan nilai-nilai perusahaan dalam kancah internasional. Di antaranya yaitu meningkatkan kompetensi inti adalah kemampuan suatu perusahaan mengenai sesuatu, ya seperti memberikan nilai unik sehingga memiliki perbedaan dengan perusahaan asing lainnya. Kemudian memperoleh sumber daya dan pasokan. Tentu saja seperti Indonesia yang memiliki banyak sekali sumber daya baik tenaga kerja maupun bahan baku, maka tidak asing bila perusahaan asing bersedia untuk melakukan investasi di Indonesia. Mencari pasar baru, contoh saja seperti Aqua yang mulai mengadakan joint venture dengan perusahaan Danone agar bisa memasuki pasar-pasar baru di negara luar. Bersaing dengan lebih baik. Dengan mengetahui dan mengenal pasar serta pesaing di perusahaan asing, maka tentu akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan bisnis di dunia internasional. Perubahan lingkungan politik dan lingkungan terkadang ketika kita mengadopsi dari berbagai negara memberi nilai positif bagi perusahaan itu sendiri. Dan perubahan teknologi mengaitkan perkembangan zaman menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada akan memudahkan perusahaan untuk beradaptasi di berbagai negara. Demikian penyampaian materi pada pertemuan pertama. Semoga Anda semua dapat memahami. Adapun bila ada pertanyaan dapat diajukan baik secara online ataupun masuk ke dalam forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.